Semua pihak berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama DPR dalam merancang RUU Penyiaran memperhatikan dampak pandemi corona terhadap industri televisi. Selain itu muncul harapan segera adanya kejelasan ditetapkannya RUU Penyiaran dan rencana digitalisasi yang dipercepat. Dalam diskusi yang digelar BPP HIPMI bertajuk RUU Penyiaran dan Prospek Industri Penyiaran Indonesia melalui webinar, Ketua Umum BPP HIPMI Mardani Hamaming mengatakan, walaupun Indonesia sedang melawan COVID-19, sektor bisnis harus bertahan terkhusus dalam pasar digital dunia. Ekonomi dunia termasuk Indonesia sedang dilanda badai COVID-19. Yang mau tidak mau menyebabkan tantangan yang luar biasa pasar pada sektor bisnis yang jika ingin bertahan. Berita baiknya digital menawarkan sebagian kemudahan untuk meningkatkan pemasaran produk strategi marketing ini tak lepas dari tren industri penyiaran dan peningkatan platform digital di seluruh dunia. Karena itulah kami di HIPMI menghimbau kepada para pengusaha muda untuk tidak hanya menjadi pemakai tapi juga funder atau investor di industri penyiaran serta platform digital, sehingga muncul startup baru di tanah air. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Sugiono mengatakan, dengan meningkat tajamnya frekuensi yang terbatas menguasai orang banyak, maka cabang produksi harus digarisbawahi sesuai dengan undang-undang. Frekuensi itu adalah merupakan suatu sumber daya yang terbatas, yang menguasai hajat hidup orang banyak, terutama kita rasakan di saat-saat ini. Seperti tadi juga oleh Pak Syafril disampaikan bahwa pengguna internet itu juga meningkat tajam, hampir 2 kali lipat dari 2017 ke 2018, serta waktu yang mereka gunakan di internet di dunia maya ini juga meningkat cukup tinggi. Itu artinya hampir sebagian besar masyarakat kita pasti akan terdampak apapun yang akan kita putuskan nantinya di dalam undang-undang penyiaran. Yang menjadi garis bawah adalah bahwa kita kembali kepada dasar hukum, dasar perundang-undangan yang berlaku di negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, khususnya pasal 33 ayat 2 yang mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Saya kira itu merupakan satu garis bawah, satu pasal dari undang-undang besar yang harus digarisbawahi. Selain itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengungkapkan bahwa digitalisasi merupakan suatu keharusan yang tidak mungkin bisa ditolak. Namun untuk menghadapi itu, semua aspek harus disiapkan seperti regulasi hingga aspek perencanaan sistem digitalisasi itu sendiri. Saya ingin menggambarkan betapa pentingnya RUU penyiaran dengan kaitan penataan ke depan. Dari 15 juta pelanggan itu yang dengan asumsi termurah sebulan 300.000 itu negara akan ada perputaran sekitar 54 triliun. Kemudian lebih dasar lagi pendapatan iklannya sekitar 108 triliun. Dari 108 triliun itu akan ada sumbangan ke kas negara melalui pajak sekitar 30 triliun. Artinya ini tentu bagian dari solusi pemerintah. Seperti diketahui, terdapat keuntungan tersendiri bila ada migrasi dari analog ke digital. Salah satunya mendapatkan bonus digital atau digital dividen. Selain itu, pemerintah bisa mengawasi dengan baik berbagai platform media baru seperti Netflix dalam RUU Penyiaran. Nantinya pemerintah bisa mengatur platform media baru tersebut agar bisa memberikan pemasukan bagi negara. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Nusantara TV melaporkan.